duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke rumah Allah yang tujuannya adalah untuk berada di majelis ilmu, itu bisa mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan, tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, berarti diantaranya untuk duduk di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa meraih cinta Allah. Mudah-mudahan kita semakin paham dengan agama kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semangat untuk berada di atas syariatnya. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dimudahkan pula oleh Allah Azza wa Jalla untuk mentauladaninya. Beliau hadir diutus sebagai Rasul oleh Allah memang adalah untuk ditauladani. Tidak ada tauladan yang boleh kita ikuti kecuali dia. Seandainya kita mentauladani orang yang lain, jika memang dalam rangka mentauladani beliau, maka itu insya Allah tidak mengapa. Karena sama artinya dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah melalui sebuah buku Al-Qaulus Sadid, Syarah Kitab Tauhid. Malam ini insyaallah kita akan masuk pada bab yang kedua setelah kita selesaikan atau setidaknya sebagian besar dari apa yang ada pada bab yang pertama itu sudah kita berikan penjelasannya. Bab yang pertama berkaitan dengan keutamaan fadilah dan keutamaan tauhid. Mudah-mudahan kita bisa memahami itu. Dengan tauhid yang kita miliki, membuat amal-amal kecil tetapi akan sangat menjadi besar dengan tauhid. Amal-amal yang sedikit akan bisa terhitung menjadi banyak dengan tauhid, dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang bertauhid adalah orang-orang mendapatkan izzah, orang-orang akan mendapatkan kemuliaan, akan diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla dalam setiap persoalan-persoalan yang dia hadapi. Banyak catatan sejarah yang dapat dijadikan bukti bahwa tauhid kepada Allah itu bisa melahirkan kemenangan demi kemenangan. Perang Badar umpamanya, jumlahnya sedikit, musuh 3 kali lipat, tetapi yang menang adalah pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menang karena mereka punya satu kekuatan, dan kekuatan itu tidak dimiliki oleh musuh. Apa itu? Kekuatan yang ada pada tauhid dan ada pada akidah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang besar. Sebabnya biiznillah, dengan izin Allah. Kapan kita akan mendapatkan izin Allah ini? Tauhid. Kapan kita akan mendapatkan ketentuan Allah seperti itu? Akidah. Harus lurus. Hanya dia yang kita sembah. Tidak boleh kita syirikkan. Nah, ini semua sudah kita berikan penjelasannya pada bab yang pertama, yaitu fadilah atau keutamaan tauhid. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua. Judulnya adalah Man haqqaqa tauhid
dakhalal jannata bighairi hisab. Ini luar biasa judul ini nih. Barang siapa yang benar-benar mewujudkan tauhid, dakhalal jannah bighairi hisab. Dia masuk surga tanpa hisab. Jadi man haqqaqa tauhid, tahqiqut tauhid, betul-betul diwujudkan nilai-nilai tauhid itu. Betul-betul kita amalkan semua ketentuan-ketentuan yang ada pada tauhid. Maka dakhalal jannah bighairi hisab. Dia akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Di sini kalau kita tengok dari segi bahasa, ini pakai kata dakhala. Dakhala itu fi'il madhi. Fi'il madhi past tense, untuk menunjukkan yang telah berlalu. Padahal belum. Ini kalau diartikan secara nahunya, telah masuk surga. Tidak mungkin artinya telah masuk surga. Jadi ada kaidah oleh ahli bahasa, baik untuk Al-Quran maupun hadis, atau dalam bahasa-bahasa keseharian. Kaidah itu bunyinya kira-kira begini. Kalau seandainya Allah menggunakan fi'il madhi untuk menceritakan apa yang akan terjadi, berarti maknanya adalah pasti, bukan telah. Dia belum terjadi, tapi dipakai fi'il madhi. Dia belum terjadi. Berarti maknanya adalah pasti, bukan telah. Apa contoh dalam Al-Quran? Ata amrullah fala tastajilu. Jangan diartikan telah datang urusan Allah. Karena kata sebelumnya fala tastajilu, maka jangan terburu-buru. Amrullah di situ seperti hari kiamat, itu namanya amrullah. Maka arti di situ bukan telah datang, tapi pasti datang. Pasti datang kiamat itu. Fala tastajilu. Jangan terburu-buru. Tidak usah nanya-nanya kapan terjadi hari kiamat, karena dia pasti terjadi, pasti datang. Ada lagi dalam Al-Quran, ghulibatir rum fi adanal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Ghulibat ar-rum, padahal belum dikalahkan Romawi itu, tapi nanti. Maka artinya bukan telah, tapi pasti. Judul ini mengambil uslub itu, mengambil makna yang ada pada kaidah tadi. Man haqqaqa tauhid dakhala kafil madhi. Siapa yang mewujudkan tauhid, siapa yang benar-benar menjaga dan mengamalkan tauhid, dakhalal jannah. Bukan artinya telah, tapi pasti masuk surga. Bighairi hisab, tanpa hisab. Memang manusia ini kan bertingkat-tingkat. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang pakai hisab tapi lebih selamat karena lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya. Ada lagi nanti tingkatannya dihisab juga tapi neraka dulu. Setelah nanti selesai urusannya di neraka, baru Allah izinkan untuk masuk surga. Ada di antara tingkatan yang paling di bawah, dia yang terakhir keluar dari surga itu. Dia yang terakhir keluar dari, dan terakhir pula untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena memang dia punya kalimat la ilaha illallah. Kalau dia ada mengucapkan la ilaha illallah, berarti memang dia punya hak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma bertingkat-tingkat. Nah, kalau yang ada pada judul haqqaqat tauhid, mewujudkan nilai-nilai tauhid, maka dia pasti masuk surga
tanpa hisab. Ada sebagai pendukung, ada ayat dan ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam Al-Quranul Karim, dan ini ayat yang memulai bab ini. Ada dalam surat An-Nahl dan juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 59, An-Nahl 120. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Ada yang memaknai ummah itu adalah pemimpin umat. Ada yang memaknai umat itu ya umat. Ibrahim satu orang tapi disebut umat. Berbobot enggak kira-kira? Satu orang tapi disebut umat. Tapi ada yang memaknai atau menafsirkan dia pemimpin umat yang hanifah, yang khanitan lillah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti tunduknya ini yang dibicarakan oleh semua khatib pada hari Idul Adha kemarin. Semuanya bicara tentang bukti bahwa Ibrahim adalah qanitan, tunduk kepada Allah. Tidak ada satupun yang ditinggalkannya karena yang memerintahkannya adalah Allah. Beliau berhasil pula mendidik anak dan istrinya untuk qanitan lillah, untuk tunduk kepada Allah. Karena Hajar ternyata juga tak ragu-ragu dalam menerima perintah Allah. Ismail sebagai anak tak pula ragu-ragu sedikit pun, tidak ada kata ragu sedikit pun. Satajiduni insyaallah minas sabirin, if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah, lakukan apa yang diperintahkan. Coba Ismail tidak bilang if'al ma tasha. Dia tidak bilang lakukan apa yang kamu inginkan. Tidak. Karena kematian itu, sembelihan itu bukan keinginan. Apakah keinginan Nabi Ibrahim untuk membantai? Tidak. Maka Ismail tidak bilang if'al ma tasha. Lakukan apa yang kamu inginkan. Tidak. Tapi if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan. Berarti ada yang memerintahkan. Karena yang memerintahkannya adalah Allah, Ismail siap. Sabar insya Allah. Tidak usah ragu wahai ayahku. Ibrahim siap. Karena yang memerintahkan adalah Allah. Hajar siap pula ditinggalkan di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Karena yang memerintahkan adalah Allah. Inilah makna qanitan yang sesungguhnya. Qanitan lillah. Tunduk kepada perintah Allah. Inilah yang akan dilahirkan oleh tauhid. Jadi nanti ini menjadi makna dari tauhid. Ketika dikatakan mewujudkan nilai tauhid, apa arti? Inilah qanitan lillah di antaranya. Maka ayat ini yang disebutkan. Ini ayat yang menjadi dalil oleh penulis buku ini sebagai bukti atau dalil nanti dakhalal jannah bighairi hisab. Dan tauhid akan melahirkan kunut, qanitan lillah. Tunduk, patuh, taat, siap untuk menerima meskipun. Tetapi siap. Yang menyebabkan siap tauhid. Jadi ketika dikatakan man haqqaqat tauhid, yang mewujudkan tauhid, mesti ada qanitan lillah. Nah ini makna ini saya ingin pesankan pertama untuk diri saya sendiri. Yang kedua untuk kita bersama. Tentang qanitan lillah dalam hal-hal yang datang perintah dari Allah. Siapkah kita untuk seperti itu? Karena kalau tidak nanti tidak ada dakhalal jannah ini. Kan ujungnya dakhalal jannah bighairi hisab. Ini mahal ini. Masuk surga tanpa hisab. Itu bukan mudah. Bukan sesuatu yang receh. Sesuatu yang diharapkan oleh semua orang. Bahkan sahabat dulu berharap dia supaya masuk surga dan tanpa hisab. Karena kalau meminta kepada Allah memang jangan tanggung-tanggung.
Ya Allah, pokoknya masuk surga. Nah, yang mau nolak, jen minta yang tertinggi. Ya kan Rasul kan bilang seperti itu. Kalau kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah al-firdaus al-a'la. Minta surga yang tertinggi. Beliau nampak harapan awak tu. Tapi kalau ya Allah nan mono aja lah cak paling bawah. Tapi lain masuk. Nah, lah salah. Harus firdaus bighairi hisab. Nah, coba bayang dua ha. Firdaus al-a'la dan bighairi hisab. Ini sangat mahal. Tapi untuk mendapatkannya juga bukan hal yang mudah. Tapi tidak berarti tidak mungkin. Karena setiap ada hal-hal yang dijanjikan oleh Allah, itu pertanda kita mungkin untuk mendapatkannya. Tidak mungkin Allah menjanjikan sesuatu di mana kita mustahil untuk mendapatkannya. Tidak mungkin Allah menjanjikan kalian incari kohanya, tapi mustahil wak dapatkan. Tidak mungkin. Maka ketika ada harapan-harapan diberikan oleh Allah, itu menunjukkan, menandakan sesuatu yang sangat mungkin untuk kita raih, sangat mungkin untuk kita dapatkan. Tinggal lagi kita yang mencoba untuk melihat bagaimana agama memandu kita untuk mendapatkannya. Maka qanitan lillah, tunduk kepada Allah, hanifa, lurus, tidak ada bengkok-bengkok, tidak ada melenceng-melenceng, lurus, mustaqim, istiqamah. Itu sifat yang disematkan kepada Nabi Ibrahim. Walam yakum minal musyrikin, dan dia tidak termasuk ke dalam golongan orang musyrik. Ini kata-kata walam yakum minal musyrikin ini membantah kelompok-kelompok liberal hari ini yang mencoba untuk mengajarkan kalau untuk mencari sebuah kebenaran awak harus ragu dulunya. Dalil dari Nabi Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim nampak bulan. Hadza Rabbi. Kau Tuhan sannya kan. Falamma afala, ketika bulan itu tenggelam, la uhibbul afilin. Tak syukur nanti timbul hilang adanya. Nampak lo sebagai matahari. Hadza Rabbi, hadza akbar. Kau Tuhan nani juga ni. Kau lebih kadang lainnya. Pasal ni hilang juga sudah tu. Tiba malam hilang matahari. Sama saja bulannya, tiba siang hilang bulan. Anda kau Tuhan nani. Ada orang yang ingin mengatakan Ibrahim ketika itu berarti sedang mencari Tuhan. Kalau sedang mencari Tuhan, berarti dia belum bertauhid. Sedangkan ayat mengatakan, walam yaku minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah musyrik. Maka ketika dia bilang ini bulan, ini matahari Tuhan saya lebih besar, dia sedang tidak mencari Tuhan. Tapi dia hanya sedang berargumentasi di hadapan orang-orang musyrik bahwa yang kalian sembah tidak pantas untuk disembah. Dan Ibrahim sebenarnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dianggap Ibrahim baru mencari, berarti pada saat itu Ibrahim sedang musyrik. Ayat mengatakan walam yakum minal musyrikin. Maka Nabi Ibrahim jangan disalahpahami sejarah beliau. Jadi dia kalau ada sebuah buku, kalau nggak salah penulisnya Musbir Al-Qahtani, dia mengatakan inna Ibrahim itu, sehingga Ibrahim itu laisa naziran wa innama munazirun. Ibrahim ketika itu tidak sedang mencari, tapi dia munazir. Munazir itu dia sedang berdialog, berargumentasi dan menyampaikan dalil-dalil dia untuk mengatakan bahwa Tuhan mereka salah. Yang benar Tuhan yang pantas disembah adalah yang dia yang menciptakan bulan dan menciptakan matahari yang disembah. Nah, ini ada dalam surah An-Nahl ayat 120. Dan ada lagi dalam surah Al-Mu'minun
walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka-mereka yang birabbihim, yang dengan Rabb mereka, la yusyrikun, mereka tidak mensyirikkannya. Maka tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid, berarti benar-benar menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Tidak akan pernah berjumpa, tidak akan pernah ketemu antara tauhid dengan syirik. Apa tu yang mantap tauhid ni, tapi nyambut syirik jualnya. Itu tidak bisa orang. Tidak ada cerita mantap tauhid, tapi kalau dia pelaku syirik, berarti dia menyalahi tauhid. Kalau dia sudah benar-benar bertauhid, berarti dia jauh dari perbuatan syirik. Maka jangan bermain-main dengan perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan. Yang kadang-kadang hari ini ingin didangkalkan makna syirik itu. Banyak perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada unsur syirik, tapi ingin disebut tidak syirik. Ini bahaya ini, pendangkalan seperti ini. Maka harus dipahami secara baik supaya kita mendapatkan fadilah dan keutamaannya. Dan yang apalagi yang pada bab yang kedua ini, dakhalal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Ini dua penggalan ayat yang digunakan dalil. Kenapa ayat ini dijadikan alasan? Itulah seperti yang dikatakan tadi itu, bahwa tauhid akan melahirkan ketundukan. Tauhid akan melahirkan ketaatan. Tidak mungkin kita taat mutlak kepada Allah kalau seandainya tauhid kita tidak pahami. Kalau seandainya makna-makna tauhid itu sendiri kita tidak mengerti. Gimana mungkin kita memberikan ketaatan dan ketundukan kita kalau seandainya ternyata tak bisa kita bedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Pahami baik-baik, ini tauhid dan lawannya adalah syirik, dan tidak bisa disatukan. Tidak mungkin untuk disatukan. Ketika ada perbuatan syirik, dipastikan itu menyimpang dan merusak nilai-nilai tauhid yang ada pada diri dia. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Di sini juga ada hadis yang disebutkan, tapi hadisnya cukup panjang. Saya ingin ambil penggalan dari hadis yang panjang ini yang kaitannya langsung dengan bighairi hisab. Dikatakan dalam satu riwayat, itu datang dari Ibnu Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nabi berkata, apa kata Nabi? Uridat alayyal umamu faraitu an-nabiyya wa ma'ahu rahtu. Jadi pernah diperlihatkan kepada saya umat-umat ini, umat-umat bersama nabinya. Jadi ditengokkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, barangkali ketika peristiwa Isra Mi'raj atau pada peristiwa yang lain, karena dalam Isra Mi'raj itu kan banyak hal-hal yang diperlihatkan kepada Rasulullah, tapi di sini tidak disebutkan. Yang penting bagi kita adalah, maka saya melihat, kata Rasul, ada di antara Nabi wa ma'ahur rahtu. Bersama Nabi itu ada beberapa orang. Rahtun itu sudah jamaah juga, tapi masih sedikit. 10, 9 rahtun. Wa nabiyyu wa ma'ahur rajulu war rajulan. Ada di antara Nabi yang bersamanya pengikutnya hanya 1 atau 2 orang. Tadi agak banyak sikit. Ini 1 atau 2 orang. Wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad. Ada di antara nabi, tidak ada satu pun bersama dia, berarti tidak ada pengikutnya. Artinya, tidak ada di antara pengikutnya yang benar-benar mewujudkan tauhid. Kan itu jadi itu. Ada 2, ada yang satu kelompok, ada yang tidak ada pengikutnya. Walaisa ma'ahu ahad. Tidak ada satupun pengikutnya. Siapa nabinya? Wallahu a'lam.
Yang jelas diperlihatkan kepada beliau. Karena nabi kan jumlahnya banyak. Ada nabi, ada rasul. Nabi kita sendiri, bahkan para ulama berbeda untuk menentukan berapa jumlah nabi. Ini diantara furu'ul akidah yang diperbedakan, yang diperselisihkan. Jadi akidah itu ada usul, ada furu'. Yang furu'ul akidah tetap saja memungkinkan untuk berbeda. Sama dan ibadah. Ibadah itu ada usul, ada pula furu'. Usulul ibadah, ulama akan sepakat. Zuhur wajib, itu usul. Tapi furu'ul ibadah, yang cabang-cabang ibadah, ternyata bisa berbeda. Cabang-cabang akidah pun bisa berbeda. Ini salah satu contohnya. Berapa jumlah nabi? Luqmanul Hakim nabi enggak? Ada enggak nabi perempuan? Ini semua adalah bagian dari bagian akidah, tapi furu'nya yang para ulama bisa berbeda. Berbeda dalam menjawabnya iya atau tidak. Baik. Lalu tiba-tiba diperlihatkan ada yang jumlah banyak sekali. Nabi mengira ini umat saya. Tapi ternyata dikatakan kepada Nabi, hadza Musa wa qaumuhu. Hai Muhammad, itu bukan umatmu. Banyak nampak sama Nabi. Karena Nabi kan memang ingin umatnya itu banyak. Dan Nabi ingin membanggakan, inni mukatsirum bikumul umam. Nanti di akhirat saya akan bangga dengan jumlah umatku yang banyak. Maka perlu kita jumlahnya banyak. Tapi banyak di sini apakah sekedar kuantitas? Jawabannya tidak. Kuantitas plus kualitas. Itu yang diinginkan. Maka as-sawadul a'zam. Karena di sini dikatakan idrufi ali sawadun azim. Sawadun azim, ada jumlah yang banyak, tapi jumlah saja tidak cukup. Jumlah kalau tidak berkualitas, apa mau dibanggakan? Dan kapan jumlah banyak itu akan berkualitas? Tauhid. Karena kualitas kita akan ditentukan oleh tauhid. Tauhid yang ada pada diri kita itulah yang akan menunjukkan kualitas pribadi kita. Persoalan iman kita kepada Allah. Bukan soal kekayaan, bukan soal jabatan, bukan soal banyak dunia, banyak istri dan lain sebagainya. Bukan itu. Itu menjadi bagian yang berarti jika diikutkan dengan tauhid. Maka ketika diperlihatkan sawadun azim tadi itu, Nabi bilang ini umat saya ini. Tapi dikatakan kepada beliau, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Nah, di sini juga diistimbatkan oleh para ulama salah satu dari bentuk kemuliaan yang ada pada Musa. Karena dia memiliki pengikut yang banyak, pengikut yang diikutkan dengan tauhid. Fa nazartu fa idza sawadun azim. Tiba-tiba saya memandang lagi, 20 lagi sekelompok yang jumlah banyak. Faqila li, maka dikatakan kepada saya, kata Nabi, hadhihi ummatuka. Ini umatmu. Wa ma'ahum, nah, ini yang hubungan sama judul kita. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Jadi dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini nih, mereka ini adalah umat kamu. Dan pada mereka itu, pada umat yang banyak itu ada 70.000 yadkhulunal jannah, di mana mereka masuk surga bighairi hisabin wala azab. Tanpa hisab, tanpa azab. 70.000. Dalam riwayat ini seperti itu, tapi ada zada at-Tirmizi, Imam at-Tirmizi menambah, ada tambahan dari beliau pada riwayat yang lain, itu dikatakan wa ma'a kulli alfin sab'una alfan. Pada setiap 1000 ada lagi 70.000. Yang itu kan 70.000 kan? Pada setiap 1000 ada lagi 70.000. Berarti berapa jumlah itu? Tentu banyak, kan isu etong.
Kalau etong kini enggak jadi wak lanjutkan. Tapi artinya banyak. Bukan hanya 70.000. Karena pada setiap 1.000 ada 70.000 lagi. Yang semua itu yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sahabat ketika mendengarkan itu, apa kata sahabat Rasul? Mungkin mereka itu adalah yang 70.000 tadi itu adalah orang-orang yang wulidu fil Islam. Orang-orang yang memang mereka dilahirkan dalam keadaan Islam. Walam yusyriku billah. Dan mereka tidak mensyirikkan Allah. Ada lagi sebagian yang lain bilang fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah. Mungkin mereka-mereka yang 70.000 itu adalah orang-orang yang sahabat Nabi. Kalau disebut sahabat Nabi, berarti tidak ada hak yang lain untuk dapat. Jadi mulai mereka berbincang-bincang, mungkin mereka sahabat Nabi. Yang lain bilang, enggak, mungkin mereka adalah yang lahir dalam keadaan Islam, tapi mereka tidak syirik. Pada saat mereka berbincang-bincang itu, fakharaja alaihim Rasulullah. Keluar kepada mereka Rasul. Nya Nabi mau mulai cerita tadi makan, tu Nabi masuk kalau rumah. Setelah masuk, naniko masih bercita-cita. Nabi keluar kembali untuk mereka penjelasannya. Fa akhbaruhu. Lalu Nabi menyampaikan, mengkhabarkan kepada mereka. Faqala, Nabi berkata, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang masuk surga yang tanpa hisab tadi itu kata Nabi, pertama, la yastarqun. Mereka tidak pernah meminta diruqyah. Wa la yaktawun. Mereka tidak pernah mengambil pengobatan dan menggunakan api. Karena pada masa jahiliyah ada pengobatan tapi menggunakan api. Wala yatatayyarun. Mereka tidak pesimis dengan tanda-tanda alam. Salah satunya seperti burung. Yatatayyarun itu kan dari kata tayrun. Tayrun itu kan artinya burung. Lewat burung gagak bangkit takui. Itu yatatayyarun namanya itu. Ada pesimis karena tanda-tanda. Inggok kupu-kupu di pintu, tamu datang. Artinya menyandarkan apa yang akan terjadi dengan kejadian-kejadian. Itu yang ya tatayarun, itu tatayur atau tasya'um. Yang tadi yang masuk surga 70.000 tadi itu la yatatayarun. Mereka tidak bersifat seperti itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Ukasah ibn Mihsan mendengarkan Nabi menyebut itu, langsung togak Ukasah. Apa kata Ukasah? Faqala ud'u Allah ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, tolong doakan saya beliau dan masuk dalam 70 tadi. Jadi ketika ada harapan-harapan diberikan oleh Nabi, yang dilakukan sahabat apa? Ingin untuk mendapatkan harapan itu. Yang mereka lakukan bukan berbantah-bantah, bukan memperdebatkan kalau begini, kalau begitu. Pada saat ada janji-janji yang disampaikan oleh Nabi untuk mendapatkan sesuatu, sahabat tidak banyak tanya di hadapan itu. Yang mereka lakukan hanya ingin untuk mendapatkan. Ketika Rasul mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam. Dan dia menunggu-nunggu siapa yang berdoa, yang bertaubat diterima taubatnya, yang minta ampun diampuni, yang minta makan dikasih makan. Itu harapan enggak tuh? Harapan. Yang dilakukan sahabat menunggu-nunggu sepertiga malam. Banyak tanya, uang kini nyinyi.
Eko sepertiga malam awak kau tahu Saudinya. Sepertiga malam Amerika kau tahu Afrikanya. Amerika lah situ. Banyak tanya, akhirnya lapor nek bantan tak jadi sayang. Maka ndak ingat yang dilakukan sahabat ketika ada harapan-harapan dari Nabi yang mereka inginkan adalah untuk mendapatkan harapan itu dan meyakini, percaya, beriman, mengimaninya karena Rasul yang menyampaikan. Tidak perlu sono dia berdebat-debatkan juga. Kau yang turun ke Allah kah tu? Tidak, kalau Allah berarti sama tu je makhluk. Yang tidak dahulu tidak pernah penjelasan dari Nabi macam itu. Oh, kalau begitu bukan Allah, berarti yang turun adalah rahmat. Itu rahmat turun sampai langitnya. Kan Rabb kalian turun ke langit dunia. Itu rahmat arti. Berarti rahmat turun hanya sampai langit. Tidak sampai ke bumi dia. Maka dosa banyak tanya. Ukasa membuktikan saat ada harapan 70.000 masuk surga. Ya Rasulullah, tolong doaan bulu dia masuk dan 70 itunya. Apa kata Rasul? Faqala anta minhum. Kamu adalah masuk dalam yang 70 itu. Berarti ukasa dijamin masuk surga. Yang berhak menjamin masuk surga hanyalah Rasul. Karena Rasul bicara berdasarkan wahyu. Nabi bukan bicara berdasarkan pikiran dia, hawa nafsu dia. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Akhirnya 20 yang menyabik doa. Sang Nabi aja lu tak tunjuk surga lainnya. Ada enggak? Ada. Padahal dia dijamin pasti. Dan Rasulullah SAW pun berdasarkan kepada wahyu, dia menyebutkan orang-orang yang dijamin masuk surga. Salah satunya Ukasah, anta minhum, engkau adalah bagian dari mereka wahai Ukasah. Berarti Ukasah dijamin masuk surga tanpa hisab. Summa qama rajulun akhar. Tahu gak lu lele? Apa nyinya? Ya Rasulullah, udu Allah ayyaj'alani minhum. Doa anjuran bagi Rasulnya. Faqala sabaqaka biha Ukasah. Ladalu Ukasah minta aja kanya. Tapi di sini luar biasa bagaimana fastabiqul khairat. Bagaimana sahabat dulu berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Tapi Nabi cerdas, sangat cerdas. Kok iyo juga Nabi, ha? Tahu gak nang ketiga apa kok dong? Tahu gak ketiga, tahu gak kampek, ndak selesai ira. Tapi apakah Nabi mengatakan bahwa kamu tidak dapat? Ndak. Jangan salah paham. Bukan hanya Ukasah saja ini. Nabi hanya mengatakan sabaqaka Ukasah. La dalu Ukasah minta ajakan. Tapi bukan berarti dia tidak mendapatkan. Siapa yang mendapatkannya? Ini yang di atas ini. Alladzina la yastarqun. Tapi lah masuk. So, kita jawab dulu suara azan insyaallah, nanti kita sambung. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita. Hadis yang kita baca tadi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Dan status hadisnya adalah hadis yang sahih. Intinya adalah ada pada bagian terakhir, karena Nabi sendiri yang menjelaskan. Ketika sahabat agak menduga-duga, ini siapa yang 70.000 ini? Sebagian mereka mengatakan ini mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi berarti seolah-olah yang selain sahabat tidak punya hak untuk masuk surga. Ada yang bilang bukan, mereka yang penting dilahirkan fil Islam, dalam keadaan Islam, kemudian mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Tapi pada akhirnya Nabi sendiri yang menjelaskan. Inilah penjelasan yang datang dari Nabi. Faqala, dia berkata, mereka itu adalah alladzina la yastarqun. Mereka-mereka yang tidak meminta untuk diruqyah. Memang di sini ada penjelasannya para ulama. Tadi sempat sedikit saya baca tapi tidak sempurna karena tidak cukup waktu tadi. Ada di antara memahaminya seseorang yang meminta untuk diruqyah. Ruqyah itu kan sebenarnya dibolehkan, tapi dia tidak memulai untuk meminta diruqyah. Jadi bukan orang yang diruqyah. Karena kalau orang yang diruqyah, Nabi pun diruqyah. Nabi diruqyah oleh malaikat. Ketika dia disihir oleh Labid al-A'sam, al-Yahudi. Itu seorang Yahudi yang mensihir Nabi. Dan berpengaruh pada Nabi, panas-panas badan Nabi. Ternyata dia sihir dengan ada buhul-buhul yang diikatnya dimasukkan ke dalam tempat air sumur di mana Nabi akan ambil wudu. Dan ternyata memang berpengaruh pada fisik Nabi. Ada yang menolak hadis ini, tidak mungkin Nabi seperti itu. Tapi hadisnya jelas, sahih. Benar. Itulah sebabnya turun ayat Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq An-Nas itu kan 11 ayat. 2 surat, jumlahnya 11 ayat. Karena Labid al-A'sam itu menyihir Nabi dengan 11 ikatan. Ada rambut yang diikat-ikat macam-macam lah. Kayak sihir sekarang juga. Maka perbuatan sihir itu bukan baru, bukan orang-orang sekarang aja itu yang ditanamnya di belakang rumah, yang kalau nanti lewat dia bisa kena sihir. Ternyata Nabi juga. Ada 11 ikatan yang ketika dibacakan satu ayat, Qul a'udzu birabbil falaq, putus satu tali. Terus dibacakan sampai akhir dari surah An-Nas. Ketika selesai dibaca 11 ayat, maka putuslah semua buhul-buhul yang tadi dijadikan alat untuk menyihir. Berarti Nabi diruqyah. Maka maknanya bukan mereka yang diruqyah, tapi minta diruqyah. Kenapa meminta itu jadi bermasalah? Karena di situ tergambar bahwa sesungguhnya dia tidak semata-mata langsung kembali kepada Allah, tapi meminta dulu kepada yang lain. Minta diruqyah. Ada yang mengatakan ruqyah dimaksud itu adalah ketika yang diminta itu adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah itu artinya kan mantra. Jadi kata ruqyah itu artinya mantra, bacaan-bacaan. Ada yang syar'i, ada yang syirki. Yang syirki apa? Bacaan-bacaannya tidak joleh. Bismillah lah doanya. Bismillah itu abrakadabra apa macam sudah itu. Tak joleh lah. Ditanya, apa baca tadi rupanya? Ada bisa orangnya Iko ilmu khusus kan ya. Itu perlu dipertanyakan. Tapi kalau bacaan yang syar'i, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, kalau tanya, apa baca tadi rupanya? Hanya baca semuanya. Tak bisa udah kalau memberitahu apa yang dibaca. Tapi kalau sihir, tidak punya buindah, kok ilmu khusus. Kalau dapat juga enggak.
Ndak letih nyo je lah ruanan mau nyinyo nak apa kan, nak memanfaatkan untuk mendapatkan sesuatu. Ada yang mengatakan yastarqun itu ketika mereka meminta untuk dilakukan ruqyah-ruqyah yang sifatnya di dalamnya ada syirik. Wallahu alam, terlepas dari perbedaan, nampaknya ya tidak ada juga yang mengkhususkannya itu. Kalau perbuatan itu sudah jelas salah, sudah pasti salah. Tetapi ketika diartikan hanya mereka yang meminta, tapi bukan mereka yang diruqyah. Ketika ada orang yang sakit lalu diruqyah, ya insya Allah tidak mengapa. Karena memang itu salah satu dari cara yang dibolehkan oleh agama untuk mendapatkan kesembuhan. Karena yang ruqyah syar'iyah, mereka meminta kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kata Nabi, mereka adalah la yastarqun. Mereka tidak meminta untuk diruqyah. Wala yaktawun. Yang kedua adalah mereka-mereka yang tidak menggunakan pengobatan dengan menggunakan api. Awak ingin jauh dari api. Akhirnya api itu pula ada di seisor. Kalau di seisor berarti lahir lembab doa kan. Tapi nanjole ada dulu cara pengobatan dan menggunakan api. Nah ternyata Nabi melarang untuk melakukan hal itu. Karena kita diminta untuk menjauhnya. Kita ingin jauh dari api neraka. Sehingga tidak boleh akrab dengan api. Dan api itu juga ciri-ciri ibadahnya orang Majusi. Mereka menggunakan api sebagai tanda-tanda agama mereka. Karena ada ritual-ritual agama yang mereka gunakan adalah api. Wala yatatayyarun. Nah, ini yang seperti yang kita katakan tadi, di mana mereka tidak pesimis terhadap tanda-tanda alam yang ada di sekelilingnya. Yang salah satunya adalah burung dan lain sebagainya, kupu-kupu atau karena memang masih banyak tersisa animisme dan dinamisme itu kan kepercayaan yang dulu berkembang tapi masih ada sisa-sisa itu di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau ada kucing jantan bolang tigo itu sampai kini masih ada tuh kucing jantan bolang tigo, iya enggak ada, jarang mungkin kan, tapi ketika ada itu sudah menjadi satu tanda yang katanya nanti begini, entah tanda keberhasilan atau tanda kesialan. Disinilah salahnya menghubungkan tanda-tanda sial dan sukses itu dengan sesuatu yang bukan dia yang menentukan kesuksesan. Yang buat kita sukses apa? Datang dari Allah. Ini kalau umpamanya buka warung, buka usaha, buka kedai, pas buka pintu pertama doang, aduh nanti jatuh ngomong. Atau kok kayaknya nggak pas kita usaha ini. Apa masalah? Hanya karena ada sesuatu yang jatuh. Atau tau nggak membuat bangunan tadi, ada sesuatu yang dianggap nanti kok condo ndak pas awak kojeko. Berarti kita menyandarkan sesuatu kepada yang tidak pantas. Karena yang menentukan iya atau tidak, sukses tidak, berhasil tidak adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua adalah menjadi bagian dari tatayyur. Wala yatatayyarun. Kalau mereka bisa meninggalkan itu semua, berarti pantas untuk masuk surga bighairi hisab. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Maka yang tiga yang disebutkan ini gambaran dari tidak tawakalnya seseorang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal itu kan memang hanya Allah yang tempat kita bergantung. Wa kafa billahi wakila. Ada wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi wakila.
Cukup Allah sebagai wakil. Apa maknanya? Cukup Allah sebagai wakil. Wakil itu sama akar katanya dan tawakal ini. Cukuplah Allah tempat kita bertawakal. Kita mewakilkan sesuatu dalam kehidupan kita bukan kepada diri kita. Bukan kepada kemampuan dan keahlian kita. Ada orang yang ahli, berhasilnya jadi seorang ahli, doktor di bidang ahli itu. Lalu disandarkannya kepada keahliannya itu, kehidupan dia. Enggak, karena kafabillahi wakilah, cukup Allah sebagai wakil. Dia yang harus kita jadikan tempat di mana kita menggantungkan harapan-harapan kita. Kalau seandainya kita berikan kepada yang lain, berarti sama dengan onta yang yasta'inu bidzaqanihi. Itu peribahasa Arab, orang yang bergantung kepada yang tidak pantas itu sama seperti onta bergantung kepada bibir bagian bawah nih saat dia berdiri. Onta itu bibir paling bawah, ini kan lembut sekali. Sekarang dia ingin berdiri, tapi minta tolong kepada bibirnya yang tadi itu. Lah bisa toh kak? Ya kan bisa. Berarti meminta tolong kepada yang lemah, menyandarkan diri kepada yang tidak pantas. Nah, kalau itu dilakukan, berarti hilang harapan untuk yadkhulunal jannah bighairi hisab. Tapi kalau seandainya benar-benar dia hanya menyandarkan kepada Allah, disitulah kekuatan tauhid yang bisa diandalkan. Karena hanya Allah yang maha dalam segala-galanya. Kalau masih ingat, ada kisah yang pada semut itu pada masa Nabi Sulaiman itu kan semut kan biasanya menyandarkan rezekinya kepada Allah. Akhirnya ingin Sulaiman untuk menjamin. Ingin Sulaiman samuinya tahun kodean jago sakiuangnya. Berapa makanan yang kamu butuhkan dalam setahun? Kata semut, sebesar biji kurma. Kalau dikumpul-kumpulkan, 1 tahun hanya sebesar biji kurma. Baik, kata Sulaiman. Diambil 1 ekor semut, dimasukkan ke dalam kotak, dimasukkan makanannya tadi sebesar biji kurma. Ini untuk kamu setahun. Lah setahun besok dibuka kotak tadi. Tinggal separuh. Apa kata Sulaiman? Enggak habis namanya. Potong, kata kamu makanannya sebesar biji. Itu apa dia separuh? Apa kata semut? Saya khawatir kamu melupakan saya tahun berikutnya. Maka saya sisakan ini ketika kamu nanti jangan-jangan lupa dengan saya. Dulu habis oleh saya karena Allah tidak akan pernah lupa kepada saya. Itu jawaban semut. Ini jawaban tauhid. Jangan sampai kuat lo tauhid saumi udah wak. Orang kini gara-gara soki luar biasa kemaksiatan kepada Allah hanya untuk mendapatkan rezeki. Tapi semut ketika dia menyandarkan rezekinya kepada Allah, abi dia sado. Tapi ketika dijamin oleh Sulaiman, ternyata tinggalkan separuh. Jangan-jangan nanti Sulaiman lupa dengan sayanya. Kok ditakdirkan lupa? Aku itu makanan dan suhanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini ayat, ini hadis. Insya Allah nanti penjelasan tahqiqut tauhid itu seperti apa pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Karena di sini diberikan penjabaran yang mudah-mudahan kita bisa memahami. Tentu saja yang kita harapkan adalah kita juga menjadi bagian dari, mudah-mudahan menjadi bagian dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau sudah dipahami, tentu tinggal kita amalkan. Maka perlu nanti diberikan penjelasan yang lebih luas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Terima kasih. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah. Semoga kita tetap istiqamah di atas sunnah Rasul dan semoga Allah memudahkan kita untuk tetap taat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.